Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel, channel yang mengembangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, damai, dan saling bersaudara. Saudara, kali ini kita akan bicara sersan. Serius tapi santai. Serius isinya, santai cara menyampaikannya. Nah, diskusi sersan atau pemaparan sersan ini terkait dengan apa yang terakhir, perkembangan terakhir terkait dengan Pilpres dan terutama kaitannya dengan Jokowi dan PDIP. Saudara sekalian, saya beri judul apa yang tersirat di hati atau pikiran tersurat dalam fakta kenyataan, atau bisa juga apa yang tersirat di hati tersurat di motif batik pakaian. Hal ini saya amati sebetulnya apa yang terjadi, akselerasi kejadian yang ada, tentunya sudah banyak pertanda-pertanda yang bisa kita baca. Ya, kalau dalam lagunya Rhoma Irama itu menginginkan bila kami bertanda, bila kami pertanda biar kami baca. Apakah ini musibah? Apakah ini cobaan? Dalam lagu baca. Nah, karena memang sesungguhnya ketika kita percaya bahwa semuanya terkait secara holistik, ketika kita percaya bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan mempengaruhi semesta, dan apa yang ada pada semesta mempengaruhi kita, pandangan holistik, tentu kita akan memahami berbagai pertanda atau dalam bahasa agama ayat-ayat Allah yang diberikan pertanda. Karena seluruh sepak terjang atau seluruh degup kehidupan, dinamika alam sesungguhnya adalah pertanda, ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Firman Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika kita sudah sampai pada afirmasi semuanya bermanfaat, semuanya bermakna, tidak ada yang sia-sia, maka sesungguhnya degup jantung alam raya ini adalah sesuatu yang mesti kita pahami. Gelegak dari makhluk hidup pun punya makna bagi kita semua. Dan Jokowi ada termasuk orang yang saya lihat percaya dengan pertanda-pertanda dalam hal ini, misalnya adalah pertanda yang diungkapkan melalui motif batik. Karena pada batik, pertanda atau makna ada pada batik, baris dan titik. Baris dan titik itu membentuk motif. Jadi motif itulah dipercaya pesan non-verbal. Pesan non-verbal atau punya makna karena pesan, karena ungkapan adalah doa. Doa akan terwujud. Maka ungkapan non-verbal pun akan terwujud sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam motif-motif itu. Dan itu kalau sudah ditangkap oleh semesta, hal itu sudah menjadi
bahasa semesta pula, di apa semesta, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang kita ungkapkan. Ya. Jadi ungkapkan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, itu akan mewujud dalam keberadaan kita, dalam eksistensi kita sehari-hari. Nah, Jokowi percaya itu karena kita bisa lihat misalnya saat Kaisang merit, para tamu dilarang untuk menggunakan motif parang rusa. Nah, itu artinya Jokowi itu percaya dengan apa yang disebut sebagai pesan non-verbal adab-adab batik. Nah, karena Jokowi begitu, maka kalau saya amati, sesungguhnya Jokowi percaya juga dengan firasat-firasat, dengan pertanda-pertanda yang ada. Dan saya menangkap pertanda-pertanda itu saat saya saat 17 Agustus yang kemarin, 17 Agustus. Pada saat itu saya ada di angkringan, sedang, walaupun sudah siang, saya baru sarapan karena seringnya setelah ngedit biasanya sampai jam 10, jam 11 baru sarapan. Nah, ketika saya di angkringan itu, saya lihat setelah upacara itu ada penayangan lagu rungkat. Saya sampai bertanya kepada yang tukang angkringan, loh, bangkrut kok pada joget ya, bangkrut kok pada seneng ya. Nah, saya bertanya-tanya, tapi saya amati kamera ketika yang menyorot Jokowi dan Bu Iriana mendekat menari, biasanya Pak Jokowi akan menyambut dengan menari dan tersenyum juga. Tapi mikro ekspresi saat itu saya lihat tidak seperti biasanya. Jokowi nampak begitu tidak suka dengan kebangkrutan yang ditarikan, kebangkrutan yang menjadi disenang, orang-orang pada senang. Nah, itu saya melihat seperti itu bisa bisa di-reply dan dilihat saat Jokowi mendekat, dan wajahnya, mikro ekspresi Jokowi bagaimana bisa dilihat. Nah, dari situlah nampak jika memang itu adalah kebangkrutan pada senang, itu harus timbul bergejolak. Tentu saja ada kontradiksi internis dalam jiwa Jokowi. Kok apa yang selama ini dianggap bersatu kok seperti itu, ada kebangkrutan senang. Mungkin itu baru sebuah firasat yang terdiam. Dan yang kedua adalah saat istana berbatik. Semua ada di video saya, saya di channel Guru Bangsa Channel, bukan channel Tuan Guru ini. Saya ulas bahwa saya kaget ketika setelah rungkat, setelah istana bangkrut, ini ke istana kok pada pakai parang rusak. Dari Jokowi dan juga Cak Lontong dan juga yang lain-lainnya, memang itu adalah motifnya kombinasi, tapi kombinasinya ada parang rusak. Ya, Cak Lontong misalnya di depan nggak ada, di belakang ada. Ketika di sorot belakang kelihatan. Kemudian yang lainnya yang nggak pakai itu justru Luhut Binsar Panjaitan. Itu motifnya saya lihat kardionya dan gerompol kawung, dan saya katakan itu bagus. Dan nampaknya dia kena parang, dia kena parang. Ya, jadi dia KO setelah acara itu, kemudian begitu. Dan tentu saja itu menimbulkan firasat, gimana ya jika terjadi perpecahan-perpecahan yang ada, dan akselerasi perpecahan setelah istana berbatik. Istana berbatik berarti 2 Oktober itu betul-betul akselerasi perpecahan banyak sekali. Nah, sehingga dari hal itu bagaimana ingin melihat sikap dari para capres bakal calon presiden, tentu saja
Jokowi bisa mengetesnya dengan motif batik, dengan istilah yang tersirat di hati, tersurat pada motif batik. Nah, saya sudah jelaskan ketiganya bagaimana, maknanya bagaimana, tapi saya ulangi sedikit aja. Saya ulangi sedikit penegasan dari uraian-uraian yang telah saya sampaikan. Yang pertama, Prabowo. Tentu saja dengan perkembangan yang ada di Mahkamah Konstitusi, MK, Jokowi tentu saja juga bisa melihat nasib bagaimana Gibran. Nasib Gibran bagaimana tentu saja Jokowi sudah bisa memperhitungkan, dan nampaknya Jokowi tidak akan mempertahankan, apalagi Jokowi sudah menyatakan tidak pernah untuk cawe-cawe terkait dengan keputusan MK yang sebelumnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, Jokowi ingin lihat Prabowo itu dalam kondisi seperti apa dengan kondisi itu, dan ternyata Jokowi menemukan konfirmasinya. Prabowo mengungkapkan tentang seakan-akan adalah sebuah pesimis, ya, karena motifnya adalah motif balungan. Motif Prabowo itu gini, seperti tulang hasta atau tulang tungkai yang ada retak-retak. Itu tentu saja Jokowi mendapatkan konfirmasi, wah betul juga kalau Gibran kondisi ini membuat Prabowo down, dan itu nampak pada jika saya amati motif baju Prabowo yang motifnya ada balungan, saya membuat konten mengapa Prabowo harus motifnya balungan, dan itu bisa menjadi konfirmasi bagi Jokowi betapa downnya Prabowo jika memang Gibran itu terhenti, ya, karena memang sejak awal Prabowo yang inginkan Gibran, yang inginkan istilahnya Gibran itu kartu truf bagi Prabowo. Nah, yang kedua adalah saya tekankan dengan Ganjar. Tentu saja Ganjar adalah orang yang merasa dekat sebetulnya, ya, di wawancara Najwa Shihab juga dia sangat yakin akan dukung Jokowi, begitu dekat karena katanya, tetapi perasaan yang terungkap begitu pada kenyataannya yang tersurat, yang mencerminkan apa yang tersirat dari Ganjar itu berbeda. Justru Ganjar menampilkan sebuah perlawanan dengan keberanian, motifnya adalah parang rusak, ya, ada jelas sekali itu ada parang rusak, yang itu Ganjar tentu tahu Jokowi sangat katakanlah alergi dengan parang itu. Ketika Kaisang menikah, tamu-tamu itu dilarang, dan ini kan dalam konteks persatuan, jadi hal itu tentu saja mestinya dihindari oleh Ganjar. Tetapi faktanya Ganjar berani dengan menampilkan bahwa dirinya saya melawan loh. Dan apa yang terjadi sekarang, akselerasi perpecahan antara Ganjar dan PDIP, ya, di Bali yang pusatnya PDIP itu terjadi pencabutan baliho dari Ganjar ketika Jokowi mau datang dan sebagainya. Ini hal-hal yang saya dalam komentar yang mengungkap itu saya bilang Ganjar menunjukkan sikap yang melawan dengan Jokowi melalui motif batiknya. Motif batiknya adalah parang rusak, walaupun dia parang rusak dalam corak pesisiran, ya, yang berwarna. Nah, ini tentu saja siap melawan dengan senang hati. Kalau digabungkan, ya, gabungan warna dan itu. Nah, oleh karena itu Jokowi bisa melihat, oh ternyata begitu, ya. Jadi Jokowi bisa menyimpulkan bahwa walaupun, jadi saya ulangi lagi bahwa
keberanian Ganjar menyatakan siap melawan tentu saja membuat kesadaran bagi Jokowi yang yakin dengan makna motif bahwa kok begini ya. Nah, hal itu tentu saja berakses pada perilaku-perilaku berikutnya. Akselerasi perpecahannya begitu dahsyat, pencabutan baliho dan sebagainya itu bisa kita lihat. Dan tentu saja kita yang di luar Jokowi dan Ganjar bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai persekongkelan, perkongsian al-ukhila itu pada suatu saat akan menjadi yaumidin aduun ya, pada suatu hari akan menjadi musuh ba'duhum ba'du, satu dengan yang lain. Nah itu kalau itu wajar saja. Jadi walaupun mereka kelihatannya bersatu, tetapi waqulubuhum syatta ya, walaupun mereka kelihatan bersatu tapi hatinya saling sikut. Nah, ilal mutakun ya, kecuali persekongkolan atau koalisi yang dibangun atas takwa. Nah, yang saya harapkan koalisi yang dibangun atas dasar takwa ini terjadi pada Amin ya, pada Anies Baswedan ya, karena walaupun Anies banyak ya orang menyorotnya, banyak dijegal, banyak diinikan sama Jokowi, tapi saya kagum dengan sikap Anies, tercermin dari sikapnya menghadapi Jokowi ya, dengan sikap yang biasa, tidak mengunduk-unduk, tapi dia mengekspresikan dirinya itu ingin ya, gerompol, ingin memajukan kemakmuran dengan sikapnya yang mengharapkan dari motifnya laseman, mengharapkan rezeki minallah, tentunya yang halalan thayyibah. Nah ini satu hal yang nilai lebih bagi Anies Baswedan dalam penilaian Jokowi, karena Jokowi bagaimanapun juga kalau misalnya Gibran gagal, tentu saja harus ada yang harus diperbuat selain untuk mendukung Prabowo. Tentunya kira-kira mendukung siapa yang perlu dalam penghormatan pada dirinya ya. Secara akar tentu saja adalah Ganjar, PDIP, tapi faktanya sekarang terjadi apa yang kita saksikan bersama, mereka saling perang. Sebagaimana keberanian Ganjar menggunakan motif parang saat menghadapi parang rusak saat menghadapi Jokowi saat makan siang di istana. Jadi itu saya melihatnya tidak sekedar merunduk, ketawa ke TV, tapi saya melihat sesuai dengan keyakinan yang Jokowi ungkapkan terkait dengan masalah motif, yakni saat Kaisang melakukan pernikahan. Itulah beberapa catatan yang saya berikan. Jadi sekali lagi, apa yang diinginkan oleh Jokowi dengan mungkin goodnya adalah batik, dan Jokowi sudah punya ancar-ancar, dia akan mengkonfirmasi bagaimana sikap capres-capres itu dengan kondisi mutakhir yang ada. Itulah yang bisa saya sampaikan melalui tentu saja itu terkait dengan local wisdom, makna motif batik ya. Karena dimanapun juga tentu saja ada makna di balik benda ya. Kalau di barat dengan warna, di kita batik dengan baris dan titik. Baris dan titik membentuk motif. Itulah yang dilihat. Motif apa menunjukkan apa. Jokowi melarang tamu-tamunya untuk pakai parang rusak karena parang rusak mencerminkan ungkapan peperangan, dan itu tidak ingin menjadi ungkapan yang merupakan doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.